Pemirsa, banyak sekali kejadian yang terjadi dalam sepekan dan kami telah merangkumnya dalam Tajam Sepekan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jember Heru Widagdo menuturkan, kejadian angin puting beliung yang menghantam ratusan rumah di Mumbulsari tersebut terjadi pada Jumat petang. Dari data terbaru, jumlah rumah yang mengalami kerusakan berat maupun ringan sejumlah 186 rumah. Meski kejadian ini tak sampai memakan korban jiwa, namun sedikitnya 3 orang menderita luka ringan. Untuk saat ini telah dilakukan recovery di lapangan oleh BPBD dibantu pihak kepolisian dan TNI serta para relawan. Totalnya 186. Sebenarnya kalau dibandingkan dengan Bagusari jauh lebih besar di Bagusari secara kualitas. Tetapi luasannya juga masih luas Bagusari sekitar 5 desa. Kalau di sini 2 desa. Tapi bagaimanapun juga ini kan tetap menjadi peringatan bagi kami selaku petugas kebencanaan dan masyarakat yang ada di sekitar potensi-potensi ancaman itu sendiri. Sementara itu, menurut penuturan warga, puting beliung ini terjadi sangat cepat, bahkan tak sampai setengah jam. Hujan deras disertai angin kencang langsung merusak ratusan rumah warga. Namun tak sampai menelan korban jiwa karena warga dengan cepat mencari tempat yang lebih aman. Itu asalnya waktu hujan pas udah hampir lebat hujannya, anginnya ini kenceng, putih kayak tornado itu, putih itu, cepat sekali, paling enggak nyampe 30 menit, cepat sekali. Warnanya warna putih itu yang muter-muter gini. Warga sempat panik atau bagaimana? Ya panik, cepet ngebut ke barat itu. Sampai ke barat lihat masih gini, makanya di sini udah roboh semua kayu-kayunya itu. Hujan deras kemarin, Pak? Hujannya deras sekali, tapi sama itu putih itu yang itu. Bukan angin-angin yang itu putih kayak asap itu. Angin puting beliung. Iya. Pantauan di lapangan, para korban sangat membutuhkan bantuan, utamanya makanan dan air bersih. Karena rumah warga yang rusak parah tidak bisa digunakan untuk memasak. Dari Mumbulsari, Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Bencana angin puting beliung yang menimpa Kecamatan Pakusari dan Mumbulsari mengakibatkan ratusan rumah warga rusak. Namun ironisnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Jember masih belum bisa memberikan bantuan secara maksimal. Padahal para korban sangat membutuhkan bantuan. Menurut Kepala BPBD Jember Joko Santoso, penganggaran bantuan masih belum bisa dilakukan karena terkendala pembahasan APBD yang belum rampung. Sementara ini BPBD hanya bisa memberikan bantuan dari sisa logistik tahun lalu. Selain itu, sebagian bantuan untuk korban bencana juga diperoleh dari swadaya masyarakat. Namun Joko berjanji akan secepatnya melakukan penganggaran agar bisa merealisasikan bantuan bencana tersebut. Kemarin ada yang di Pakusari ada 43 rumah yang rusak berat dan rusak sedang. Itu nanti untuk bantuan materialnya kita masih menunggu. Tidak mungkin serta-merta kita langsung bantu. Kebetulan kami dan teman-teman bisa menghimpun dari pihak swasta yang membantu material, itu sangat membantu untuk BPBD melaksanakan bakti sosialnya di masyarakat. Dari Jember, Deka Aji, Jember 1 TV melaporkan. Selanjutnya, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada. Dalam rapat paripurna, agenda jawaban Bupati terkait mutasi Sekwan ini akhirnya diwakilkan oleh Asisten 3 Joko Santoso. Dalam penyampaiannya tersebut, Bupati masih memegang teguh bahwa dirinya melakukan pemindahan Sekwan sudah melalui prosedur yang berlaku. Tak sampai di situ, merasa kecewa dengan jawaban Bupati yang disampaikan oleh Asisten 3, rapat paripurna pun sempat memanas hingga salah satu anggota DPRD menggebrak meja.
Menandai kekesalannya terhadap jawaban Bupati, serta cara penyampaian jawaban yang terkesan arogan dan kurang santun di hadapan anggota DPRD yang lain. Dengan hasil paripurna ini, pimpinan DPRD Jember akan menggelar rapat terbatas dan hasilnya akan langsung memberikan rekomendasi tertulis kepada Bupati Jember mengenai interpelasi serta rekomendasi evaluasi kinerja Bupati yang saat ini dinilai sudah sering menabrak undang-undang. Wakil Ketua DPRD Jember menilai sebuah kerugian besar Bupati tidak hadir dalam paripurna ini. Mengingat sangat penting selain berdialog secara langsung, permasalahan ini juga akan cepat selesai dan tidak berlarut-larut. Pasca hari ini kita pimpinan nanti akan menggelar badan musyawarah karena di tata tertib itu berbunyi bahwasannya nanti DPRD akan memberikan secara tertulis kepada Bupati poin-poin yang akan direkomendasikan dan Bupati wajib melakukan hasil rekomendasi itu. Enggak, tadi apakah ini kan pertanyaannya akan dijawab oleh Bupati, berarti apakah akan ada paripurna lagi? Ya paripurna tapi memberikan rekomendasi. Sebenarnya Bupati itu punya hak ya tadi itu. Jadi nggak ada nanti masih Bupati menjawab lagi, nggak ada sudah. Jadi sebenarnya kerugian menurut saya kalau Bupati tidak hadir, karena Bupati tidak bisa menjawab secara gamblang. Tadi kan akhirnya petugas yang ditugaskan oleh Bupati hanya menampung saja dan nanti akan menyampaikan kepada Bupati kan. Berarti ini nanti kalau Bupati hadir, wah enak kan bisa menjawab tadi atas pertanyaan-pertanyaan maupun pernyataan-pernyataan dari semua anggota DPR. Berarti hanya 2 kali paripurna ya? Setelah itu besok akan penyerahan? Nah, besok itu, nggak tahu ya apa besok apa lusa, kita rapat pimpinan dulu, setelah itu Banmus untuk paripurna terkait tadi yang ditanyakan oleh Pak Lukman itu, rekomendasi-rekomendasi. Karena keputusan DPRD itu harus berdasar kepada paripurna. Apa hasilnya? Artinya paripurna internal untuk menyusun rekomendasi itu apa? Kan tadi banyak, ada komunikasi, ada yang dilanggar undang-undang dan sebagainya. Dari informasi di lapangan, Bupati Jember Dr. Faida saat ini sedang perjalanan dinas ke Jakarta. Dari DPRD Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Dalam rapat konsolidasi partai tersebut, 28 dari 31 PAC hadir dan mengungkapkan agar Isa Mahdi segera mundur dari kursi Ketua DPC Hanura Jember. Karena dinilai tidak bisa menjalankan roda dan program partai ke depan sehingga Hanura Jember dinilai stagnan. Sekretaris DPD Hanura Jawa Timur Warsito menuturkan bahwa posisi Ketua DPC Hanura Jember saat ini telah melenceng dan banyak melakukan pelanggaran. Tidak hanya itu, Hanura Jember juga dinilai jalan di tempat dan belum merampungkan pembentukan PAC di beberapa kecamatan di Jember yang sebetulnya sudah menjadi target yang harus dipenuhi oleh Ketua DPC. Oleh karena itu, jajaran pengurus DPD Hanura saat ini telah menunjuk PLT Ketua DPC Hanura yakni Ismail yang sebelumnya menjadi Sekretaris DPC Hanura Jember. Berlaku terhitung sejak surat keputusan DPD per tahun 2017. Terkait masalah pertanyaan panjenengan soal penggantian ini, memang ini sudah menjadi keinginan ataupun kehendak daripada struktur di bawah. Dalam hal ini tadi saya sudah sampaikan bahwasanya legitimasi Ketua DPC itu harus mendapatkan dukungan sepenuhnya dari Ketua PAC. Nah, dari 28 PAC yang ada itu sudah sekitar 27 PAC yang sudah mengajukan mosi tidak percaya kepada kepemimpinan Saudara Isa Mahdi. Nah, terkait itu teman-teman PAC dan beberapa pengurus DPC itu sudah ke DPD pada bulan Desember. Merespon daripada keinginan kader di bawah, dalam hal ini PAC maupun pengurus harian DPC itu, DPD sudah harus sesuai dengan anggaran dasar dan norma tangga, memang kami mengajukan surat kepada DPP dan surat itu sudah kami layangkan ke DPP. Karena apa? Legitimasi daripada DPC itu sudah gugur bila mana 2/3 dari jumlah PAC mengajukan
mosi tidak percaya. Itu ada di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dalam rapat konsolidasi tersebut tidak tampak kehadiran Ketua DPC Hanura Isa Mahdi. Dari Kaliwates, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Satu korban makan lem dengan didampingi pihak keluarga mendatangi Polres Jember guna menanyakan sejauh mana kasus ini. Karena kenyataan di lapangan, oknum guru yang sudah menjadi tersangka ini hanya ditetapkan sebagai tahanan rumah, artinya tersangka atas nama Zaini masih bebas berkeliaran. Menurut salah satu ayah korban, Ahmad Zainullah, kedatangannya ke Polres Jember ini untuk menanyakan kasus ini. Karena hingga kini meski telah ditetapkan sebagai tersangka sejak awal Desember yang lalu, namun yang bersangkutan masih bebas. Bulan 11 tahun kemarin ya. Terus ini kan sudah ditetapkan tersangka sudah berapa lama kira-kira Pak Zaini? Kira-kira hampir 2 bulan lebih. Jadi tersangka Pak. Terus sepengetahuan Bapak ditahan nggak mereka? Dari Polsek katanya cuma tahanan luar gitu kan. Gitu. Terus ini kepinginnya seperti apa ini Pak? Ya kepinginnya ya kan minta proses secara hukum gitu kan. Jadi, sesuai ancamannya ya? Sesuai ancaman gitu kan. Ya. Tapi belum mencabut laporan kan? Belum. Kalau upaya intimidasi gitu ada nggak Pak? Kalau intimidasi ada kemarin di balai desa gitu kan. Itu siapa yang mengupayakan Pak? Minta damai begitu ya? Kalau saya kebetulan pas mediasi itu tidak hadir. Bahkan menurut pengakuan salah satu korban, RS, tersangka Zaini masih masuk ke sekolah namun tidak melakukan kegiatan belajar mengajar. Ini tadi sekolah atau bagaimana? Terus Pak Guru Zaini itu masih mengajar nggak kemarin-kemarin? Enggak. Istrinya sekolah. Oh gitu. Nggak pernah disakiti lagi habis di sekolah? Kalau diancam? Enggak ya? Sementara itu, kedatangan para keluarga korban ke Polres Jember langsung diterima Kapolres AKBP Kusworo Wibowo yang menjelaskan bahwa kasus ini masih tetap berjalan dan berharap keluarga untuk bersabar dan mempercayakan proses hukum ini kepada aparat. Lebih lanjut, bila seluruh berkas telah lengkap, kepolisian akan langsung menyerahkan berkas tersebut kepada pihak kejaksaan untuk proses lanjutan. Sebetulnya bukannya lambat, tapi kita lagi melengkapi berkas-berkas daripada pemeriksaan-pemeriksaan. Saat ini kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap para korban, ada 3 korban, kemudian para orang tua daripada korban, kemudian kita sudah memeriksa saksi yang melihat bahwa korban muntah, kemudian kita juga sudah melakukan visum, kemudian kita juga sudah melakukan penyitaan terhadap pulpen yang ada lemnya yang digunakan untuk memberikan hukuman kepada korban. Kemudian kami sampaikan bahwa pihak tersangka sudah diperiksa, tiap terlapor sudah diperiksa sebagai saksi, kemudian akan dilayangkan pemanggilan sebagai tersangka. Untuk penahanan mungkin kami tidak melakukan penahanan karena ancaman hukumannya adalah maksimalnya 3 tahun 6 bulan, sehingga kita akan percepat berkas kemudian kita limpahkan kepada kejaksaan untuk dipersidangkan. Artinya itu ada perjanjian antara korban dengan terlapor itu iya. Sudah mengenai unsur atau seperti apa? Iya, informasinya ada perjanjian kesepakatan antara guru dengan murid bahwa apabila muridnya ngobrol maka dihukum oleh gurunya dengan memberikan lem. Namun perlu disadari bahwa ada pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian. Ada 4 syarat perjanjiannya. Salah satu daripada syarat sahnya perjanjian itu adalah cakap. Cakap ini adalah tidak boleh di bawah umur, sedangkan korban masih di bawah umur dengan usia 10 tahun. Dari Mapolres, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Ratusan petani sekecamatan Wuluhan Jember bersama anggota TNI dan petugas pengairan setempat melakukan pengerukan sungai Kesilir secara swadaya dan dengan alat seadanya. Karena pendangkalan yang terjadi di sungai Kesilir Wuluhan Jember mencapai ketebalan 1,5 meter. Rencananya pengerukan tersebut akan dilakukan selama 3 hari ke depan. Absen.
Selama ini pendangkalan Sungai Kesilir disebabkan oleh endapan lumpur yang berasal dari kawasan Gunung Manggar dan pendangkalan tersebut semakin parah pada saat musim hujan. Apalagi aktivitas penambangan emas secara ilegal di kawasan Gunung Manggar tersebut masih berlangsung. Pendangkalan sungai ini tentu mengganggu irigasi pertanian warga. Apalagi saat ini merupakan musim tanam padi sehingga petani memerlukan air untuk mengairi sawahnya. Hardi, selaku Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Kecamatan Wuluhan, menyesalkan kondisi saluran Sungai Kesilir yang sering mengalami pendangkalan. Sehingga air yang mengalir ke hilir tidak normal dan hal tersebut disebabkan masih banyaknya aktivitas penambangan emas di kawasan gunung tersebut. Yang awal FH tahun 2017 ini kita petani sangat prihatin sekali dengan pendangkalan di tahun 2017 ini tidak jauh berbeda dengan tahun 2016. Sebenarnya petani, masyarakat petani khususnya di Kecamatan Wuluhan ini menginginkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Jember agar supaya memberi prioritas untuk saluran ini. Suyitno, selaku Kepala Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan, berharap kepada Bupati Jember maupun dinas terkait agar membantu persoalan yang mesti dihadapi petani karena tidak mungkin petani terus-menerus melakukan pengerukan secara manual. Iya, yang kemarin waktu saya mengadakan rapat dengan BPD itu juga membahas masalah ini saluran tersebut. Karena apa? Kalau seperti ini terus-menerus nanti kasihan pada para petani. Khususnya waktu musim penghujan, petani membutuhkan air untuk menanam padi dan sungainya ini dangkal, tidak bisa terairi. Akhirnya para petani mengeluh. Dan satu-satunya jalan yang kemarin kita juga rundingan sama. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember, 1 TV melaporkan. Absen. Ribuan supporter tim amatir Tunas Remaja yang diperkuat salah satu punggawa Timnas Indonesia di Piala AFF 2017, Bayu Gatra, memberikan dukungan dalam pertandingan eksibisi melawan Madura United Senin sore di lapangan bola Glagawero, Kecamatan Kalisat, Jember, Jawa Timur. Laga persahabatan ini merupakan hadiah kado pernikahan Bayu Gatra dengan seorang gadis asli Jember, Fenty Dwi Pratiwi. Dalam laga ini, Madura United memainkan semua pemain intinya minus Bayu Gatra yang membela kesebelasan Tunas Remaja ex timnya saat bermain di level junior. Kita belajar dari pemain-pemain yang profesional dan juga tim saya ini tim amatir lah anggapannya, tapi mereka punya semangat juang yang bagus ya. Perlu dikasih motivasi lebih lah. Perlu kerja keras dan juga biar dia mental bertandingnya meningkat lah gitu. Soalnya jarang-jarang ya tim sekelas Madura United bisa datang ke Jember ya. Gitu. Apalagi itu hadiah pernikahan saya dari Pak Haki, Pak Haruna dan juga pemain dan juga supporter. Apa harapannya untuk sepak bola Kalisa Lombok atau daerah Jember pada umumnya? Ya, saya pengennya generasi ke depan harus lebih baik ya. Dan juga jangan berhenti di saya aja, harus ada banyak bibit-bibit yang harus muncul ke Liga dan juga ke Timnas. Meski tim Tunas Remaja kalah 1-3, namun Bayu Gatra mampu mencetak gol dengan tendangan salto akrobatiknya. Dirinya berharap pertandingan ini tidak hanya sebagai tontonan saja, namun mampu dijadikan salah satu motivasi para pemain muda untuk berprestasi di level nasional. Dia kayak gini, apalagi bisa datang ke daerah Jember gitu ya, yang lumayan jauh dari Madura, itu ya rasanya senang banget lah. Pokoknya mengucapkan terima kasih banget sama tim Madura. Mbak, rencana kedepannya gimana Mbak? Apa ikut Bayu Gatra atau tetap tinggal di Jember? Langsung ikut, ini ada rencana untuk maju, mungkin nanti langsung ikut Madura ikut Mas Bayu. Berarti ngikutin maknya berarti? Iya, ngikutin biar gak hilang. Oh gitu ya. Apa harapan Mbak ke depannya Mbak? Untuk Madura. Untuk Mas Bayu semoga nikah, karirnya jangan tambah nurun, harus tambah meningkat. Soalnya aku di sini juga buat nyemangatin dia, untuk support dia gitu lah. Pokoknya semangat dan sukses terus lah buat Mas Bayu gitu.
Selain mendapatkan kado yang istimewa, dirinya merasa laga kali ini merupakan hal yang sangat jarang terjadi di tempat kelahirannya. Sebuah tim bola yang berlaga di Liga Utama Indonesia melawan tim amatir di desanya. Sama halnya dengan Bayu Gatra, semoga laga ini sebagai salah satu alat motivasi untuk para pemain muda dapat berprestasi di dunia sepak bola. Dari Jember, tim liputan Jember 1 TV melaporkan. Untuk menyikapi dan menyelesaikan permasalahan ini, Komisi D DPRD Jember memanggil pihak terkait yakni BPJS Kesehatan Jember, RSUD Dr. Subandi, RSUD Kalisa, dan RSUD Balung. Dalam rapat dengar pendapat ini akhirnya menemukan titik cerah. Klaim yang selama ini belum terbayarkan secara bertahap mulai hari ini sebagian telah cair, yakni milik RSUD Dr. Subandi yang hari ini telah menerima sebesar 7,8 miliar untuk klaim bulan November 2017. Sedangkan untuk klaim bulan Desember segera akan terbayarkan setelah seluruh berkas dan laporan klaim rampung. Sementara itu untuk kedua RSUD lainnya yakni RSUD Kalisa dan RSUD Balung, BPJS mengaku sampai saat ini masih menunggu laporan klaim dari pihak rumah sakit karena hingga saat ini pihaknya belum menerimanya. Karena proses pencairan harus melalui prosedur tersebut. Ya. 1,8 Subandi saja atau 3 rumah sakit? Kami kan ada beberapa rumah sakit, tadi yang diminta informasikan Subandi, itu Subandi saja. Ya, nanti ada Bina Sehat, ada mana tadi yang kita bayar, ada Paru, kan kita ada 10 rumah sakit. Kalau RSU Kalisat sama RSU Balung gimana? Ya kita belum ada tagihan yang menjadi utang kami, artinya klaim itu diberikan ke kami berapa hari? 15 hari. Pembayaran kami Senin dan Rabu. Tapi belum masuk yang untuk Kalisat sama Balung. Nanti dengan Kalisat mana yang sudah dimasukkan ke biar clear, datanya biar clear. Berarti yang Desember ini Subandi masih belum melakukan klaimnya. Ya Desember harapannya minggu berikut ini. Ini kan kita yang November, minggu berikut ini sudah masuk ke kami. Bu, tadi kan sempat disampaikan mulai bulan Maret ini kan banyak sekali berarti rumah sakit yang menyusul klaim ini. Sebenarnya seperti apa kok bisa sampai menyusul? Apakah mereka tidak tertib administrasi? Jadi gini, kan ada hal-hal yang mungkin belum tercatat atau belum terlaporkan. Oleh karena itu negara ini membolehkan klaim kedaluarsanya adalah 2 tahun, ya. Tetapi secara nasional ini rata-rata kita bulan November ini kita bayar sekarang ini sudah baik-baik sekali. Kalau Desember nanti kita bayar di Januari top harga top. Itu impian kita. DPRD Jember berharap kasus ini menjadi yang terakhir di Kabupaten Jember, karena dengan efek kelangkaan obat dikarenakan terlambatnya pembayaran klaim sangat menyusahkan masyarakat yang membutuhkan obat-obatan untuk perawatan sakit. Dari gedung DPRD Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Dimulai dari anggaran klub, pembinaan usia dini maupun kompetisi internal merupakan contoh di mana pentingnya hal tersebut untuk kemajuan persepak bolaan di Jember. Hal tersebut menggugah semangat salah satu anggota DPRD Jember, Ardi Pujo Prabowo, yang juga maju dalam bursa calon Ketua Asosiasi Sepak Bola Kabupaten Jember atau ASKAP PSSI Kabupaten Jember. Bila diberikan kepercayaan untuk menjadi Ketua ASKAP PSSI Jember, Ardi ingin merombak dan memberikan situasi pesepak bolaan di Jember lebih profesional serta berprestasi. Program pokok seperti pembinaan klub internal, pembinaan usia dini, menggelar kompetisi internal yang profesional untuk mencari bibit potensial Jember, lisensi pelatih serta transparansi anggaran. Ardi juga mengaku saat ini telah didukung oleh 80 klub internal PSSI Kabupaten Jember dan dirinya berharap bila amanah ini jatuh padanya, seluruh pihak di lingkungan PSSI Jember harus lebih bersinergi kembali, baik pemerintah maupun sektor lainnya, dengan tujuan untuk kemajuan dan mengembalikan nama Persid Jember kembali disegani di kancah pesepak bolaan nasional. Makanya saya selaku anggota DPRD Kabupaten Jember tergerak untuk ikut dalam kompetitor bursa calon ketum ASKAP PSSI ini untuk meningkatkan dan memaksimalkan persepak bolaan di Jember
agar minimal kita dulu yang menjadi ikon di tapal kuda ini bisa kembali dan masyarakat Jember sangat menikmati persepak bolaan ini. Dengan tidak adanya anggaran dan bagaimana langkah untuk seandainya jadi ketua? Kami kalau misalkan insya Allah diemban untuk menjadi ketum, Mas, bagaimanapun seorang ketua umum itu seorang bapak. Tidak inginlah anaknya itu tidak makan. Makanya kami ingin berupaya semaksimal mungkin kita untuk memutar internal meskipun itu tanpa anggaran. Saya seorang politikus, saya dari Partai Gerindra ingin juga kita minta bantuan kepada DPR Provinsi atau DPR RI untuk bersinergi membantu perkembangan sepak bola di Jember. Diharapkan persepakbolaan dapat dipimpin oleh ketua profesional sehingga permasalahan yang saat ini terjadi bisa ditutup dan dibuka kembali lembaran baru yang lebih transparan, profesional, dan tentunya berprestasi untuk membawa nama Persib Jember kembali disegani di level nasional. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Sekitar 30 hektar sawah yang ditanami padi di Desa Bagorejo, Kecamatan Gumukmas terendam banjir akibat kiriman yang terjadi dari wilayah hulu. Banjir yang terjadi sejak 2 hari kemarin membuat tanaman padi berusia 2 bulan terendam. Luapan air dikarenakan debit air kiriman yang dari wilayah hulu tidak mampu ditampung oleh sungai. Kondisi ini dikhawatirkan oleh banyak petani karena tanaman padi yang berusia 2 bulan ini jika terendam air terlalu lama maka dapat membusuk. Bahkan jika kondisi di hulu terjadi hujan sangat deras, maka debit air di wilayah ini akan meningkat dan membuat sawah mereka terendam makin dalam. Salah satunya Haryanto, petani asal Dusun Kerajaan Desa Bagorejo, Kecamatan Gumukmas, Jember. Dirinya menyatakan, menurut petani, sawah terendam sejak kemarin karena curah hujan yang tinggi dan ada beberapa barongan pohon bambu yang menyumbat aliran sungai sehingga sungai meluap. Mulai kemarin. Kemarin ya? Ini dari mana air ini? Dari sungai itu meluapnya di sawah. Di sawah ya? Ini karena apa ini? Kok sampai meludak seperti ini sungai-sungai ini di sini? Ya, mungkin naik karena apa itu? Hujan. Iya, hujan yang deras, terus kan sungainya kan pohon bambunya banyak yang tumbang di sungai Pak. Terus ini berapa kelompok tani yang di sini kira-kira yang kena ini? Ini semuanya ada 30 hektar nih semua. 30 hektar ya? Usia berapa Pak padinya perkiraan Pak? 1,5 bulan. Kalau begini terus bisa diselamatkan enggak kira-kira? Ya mati Pak kalau begini terus. Akibat kejadian ini para petani mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Dari Gumukmas, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Kebijakan pendidikan gratis yang mulai diterapkan di Kabupaten Jember terus membebani nasib tenaga pengajar honorer. Karena pihak sekolah menjadi enggan untuk menerima sumbangan sukarela dari wali murid. Akibatnya guru honorer di kabupaten hanya menerima upah rata-rata Rp200.000 sampai Rp300.000 per bulan. Pendapatan sekecil itu tentu tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga guru honorer sehari-hari. Sejumlah perwakilan guru honorer di Kabupaten Jember mendatangi gedung DPRD setempat untuk mengadukan nasib mereka. Salah satunya guru honorer Jupati menilai bahwa nasib tenaga honorer di Kabupaten Jember sudah tidak dimanusiakan lagi. Bahkan saat istrinya sakit, Jupati mengaku tidak bisa membawanya berobat ke puskesmas. Selain itu, Jupati mengatakan nasib tenaga honorer di Kabupaten Bondowoso jauh lebih makmur dibandingkan di Kabupaten Jember. Jupati berharap Pemkab Jember lebih memanusiakan nasib tenaga honorer yang jumlahnya kurang lebih 3.000 orang dan 70%-nya adalah tenaga pengajar. Nasib kami ini tidak dimanusiakan. Karena apa? Tadi sudah ya disinggung juga, hanya sebagai ajang politik kami Pak. Ketika
berkampanye mensejahterakan masyarakat, guru disejahterakan, tapi kenyataannya sampai sekarang gaji kami ini sekitar 200 sampai 500. Ini kan sudah tidak manusiawi. Sementara kuli saja, kuli bangunan itu per hari itu sudah sekitar 60-70 ribu, Pak. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi berjanji akan mengkomunikasikan masalah tersebut kepada Bupati agar kesejahteraan honorer di Kabupaten Jember bisa lebih baik. Di PAK yang akan datang, kita semua honorer yang khususnya K2, kita akan ikutkan BPJS tenaga kerja. Nah, nanti kalau ada anggaran lagi kita ikutkan ke BPJS kesehatan. Jadi minimal terkait dengan tenaga kerja dan BPJS kesehatan, panjenengan sudah ada jaminan apabila sakit dan sebagainya. Terkait dengan kesejahteraan yang lain, ya saya monggo jenengan bisa komunikasi dengan Bupati. Kalau asalkan Bupati mau, ya kita akan anggarkan. Anggarannya tidak terlalu besar. Oke, saya kira itu jenengan nanti kalau memang ada kesulitan. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Personil dari Satgas Saber Pungli di Kabupaten Jember ini terdiri dari pejabat dari Pemkab Jember, Kejaksaan, Polri, dan TNI. Dibentuknya Saber Pungli ini selain untuk menghilangkan pungutan liar juga menindaklanjuti peraturan yang sudah dibentuk di tingkat pusat. Bupati Jember Faida menuturkan pemberantasan pungutan liar merupakan salah satu program prioritas dari 8 bentuk reformasi birokrasi sehingga dapat menjadikan birokrasi yang bersih untuk membangun mental yang lebih baik. Alhamdulillah hari ini dilakukan pelantikan terhadap tim Satgas Saber Pungli Kabupaten Jember yang timnya adalah tim gabungan di seluruh jajaran yang ada di Kabupaten Jember, dan saya yakin dan percaya bahwa tim ini menyadari bahwa tugasnya berat dan harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Saya percaya tim ini akan berjalan dengan efektif dengan komitmen yang kita bangun pada pagi hari ini, bahwa menyelesaikan masalah pungutan liar adalah pembangunan mental yang sangat menjadi kunci untuk suksesnya pembangunan. Pembangunan fisik lebih mudah daripada berantasan pungli dan pembangunan mental. Oleh karena itu kami akan garap Satgas Saber Pungli Kabupaten Jember dengan sebaik-baiknya. Mungkin sosialisasi ke masyarakat mungkin apa? Ya, tim ini akan segera bekerja dengan rapat-rapat koordinasi dan rancangan untuk sosialisasi pencegahan termasuk tindak lanjut. Sementara itu, menurut Kapolres Jember, diharapkan dengan dibentuknya Saber Pungli di Jember ini dapat menjadikan solusi untuk pembenahan di lingkungan birokrasi dan instansi, khususnya yang berhubungan dengan pelayanan publik. Alhamdulillah hari ini kita sudah bentuk Satgas Saber Pungli yang sudah dibentuk oleh Ibu Bupati dengan melibatkan berbagai elemen kementerian lembaga, diantaranya adalah kepolisian, kejaksaan, maupun dari Kodim. Dalam hal ini kami menyampaikan kepada masyarakat bahwa kita butuh peran serta daripada masyarakat untuk memberikan informasi di layanan-layanan publik mana yang masih didapatkan adanya pungutan liar. Dari sini kami sampaikan kepada kawan-kawan bahwa nomor telepon call center yang bisa digunakan untuk melaporkan adalah 0812 5299 1380. Nanti di media cetak pun akan kami cantumkan agar kawan-kawan atau rekan-rekan bisa memberikan informasi kepada kami agar kita tindak lanjuti sebagaimana apa yang sudah menjadi kebijakan pemerintah pusat. Kita akan hilangkan, kita akan berantas pungutan liar. 24 jam ini ya? Insya Allah 24 jam. Dan mungkin sementara penempatannya dan yang sudah ditentukan. Sementara ini kita bangun posko di Polres karena ketua pelaksananya adalah Wakapolres. Call centernya pun adalah di Piket Sersa Polres. Masyarakat kalau mau datang silahkan, kita berikan pelang posko Satgas Saber Pungli. Mau datang silahkan, mau per telepon silahkan, mau SMS boleh. Semua jenis laporan masyarakat akan kita tindak lanjuti demi menciptakan birokrasi yang bersih. Sementara itu, bagi masyarakat yang ingin melaporkan adanya pungli di daerahnya maupun di mana saja bisa melaporkan ke call center di nomor 081 252 991380 dan tim Saber Pungli siap melayani laporan selama 24 jam. Dari Aula PB Sudirman, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Petugas langsung membawa jasad kedua sejoli ini ke instalasi kamar mayat RSUD Dr. Subandi Jember.
Tubuh keduanya ditemukan warga di rel kereta api di Jalan Patimura, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, tepatnya di kilometer 179 arah stasiun Jember. Saat ditemukan, kondisi kedua korban sangat mengenaskan dengan tubuh hancur dan nyaris tak bisa dikenali. Menurut saksi, diduga kuat keduanya sedang asik bermesraan dalam kondisi mabuk, sehingga tidak menyadari ada kereta barang meluncur dari arah timur dan menggilas kedua korban. Kita muat semen itu kan kereta barang, nah, lalu anak dua itu mabuk mungkinan mabuk, nah, lalu ada kereta langsung kesambar ya ada di depan rumah saya ini. Posisinya tadi gimana? Posisinya ya tengkurap di sini Pak, yang lakinya ada di timur, lakinya mencar, yang perempuan di sini yang lakinya ada di timur. Kondisinya tadi gimana? Kondisinya yang tengkurap, hancur gitu Pak? Hancur, tangannya nggak ada, kakinya nggak ada, kepalanya separuh. Kira-kira orang mana Pak? Nggak tahu. Tidak ditemukan kartu identitas satupun di tubuh kedua korban, namun keduanya memiliki ciri berupa tato di lengan. Korban pria memiliki tato bertuliskan nama Riko, sementara si wanita bertato tulisan Persebaya. Lokasi tewasnya korban sendiri cukup jauh dari pemukiman penduduk. Hingga Jumat sore, jasad kedua korban masih berada di kamar mayat RSUD Dr. Subandi Jember. Dari Kaliwates, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Beberapa hari terakhir cuaca mendung dan juga sering turun hujan membuat pengusaha kerupuk kering yang ada di Desa Balung Kulon, Kecamatan Balung menjadi kalang kabut. Karena proses pengeringan kerupuk saat ini terganggu. Biasanya proses pengeringan kerupuk bisa 1 hari dilakukan, namun saat ini 3 hari baru bisa kering. Dengan kondisi tersebut membuat pengusaha kerupuk kalang kabut karena tidak mampu memenuhi permintaan di pasar, sehingga pendapatan mereka menurun. Salah satunya Wiwin, pengusaha kerupuk asal Desa Balung Kulon, Kecamatan Balung. Saat ini dirinya merasa kalang kabut karena usaha pembuatan kerupuk kering terhambat karena cuaca seperti saat ini. Biasanya Wiwin bisa memproduksi kerupuk kering per hari 1 kuintal siap kirim, namun dengan cuaca seperti ini dirinya bisa memproduksi 1 kuintal kerupuk kering selama 3 hari baru siap kirim. Proses pengeringan memang kurang ya, kan musim hujan. Kalau kemarau bisa jadi 1 kintal, kalau hujan-hujan mungkin cuma 1/4 kintal. Itu butuh waktu berapa lama Mbak kalau proses pengeringan? Kalau pengeringan hujan itu bisa 2 hari 3 hari. 3 hari Kemarau 1 kintal 1 hari kering. Dari Balung, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Dari luar, rumah makan ini memang lebih mirip sel rumah tahanan. Rumah makan dengan konsep rumah tahanan yang berada di Jalan Kalimantan, Kecamatan Sumbersari, dengan deretan jeruji besi lengkap dengan gembok di pintu masuk dan juga waiters yang berdandan ala tahanan, dan nama warungnya pun unik, yaitu Rumah Makan Mie Rampok. Demikian pula dengan nama menu yang disediakan, yang sengaja diberi nama khas dunia kriminal seperti hukuman mati, hukuman cambuk, masa percobaan, kelas kakap maupun kelas teri. Namun tak usah khawatir, itu hanya sekedar nama untuk menambah penasaran para pengunjung. Sedangkan menu sebenarnya berupa berbagai varian mie dan nasi goreng yang tak kalah lezatnya dengan di tempat-tempat lain. Selain itu juga disediakan berbagai jenis kudapan dan cemilan ringan, salah satunya dimsum yang cukup menggugah selera. Satu lagi yang unik, layaknya dalam penjara, pengunjung juga wajib mengambil sendiri menu yang dipilih dari dapur dan disajikan dalam wadah piring aluminium khas dalam penjara. Suasana interior resto juga disulap sedemikian rupa sehingga lezat dan kondisi berada di dalam rumah tahanan, mulai dari warna dinding yang didominasi gelap serta nama ruang sel tahanan. Selain menikmati sajian yang ada di tempat ini, pengunjung juga bebas memilih spot untuk berfoto sekaligus merasakan bagaimana rasanya tinggal di dalam sel tahanan. Ya
Ya awalnya sih saya penasaran dengan namanya Mirafood ini apa, seperti apa. Waktu saya lihat dari waktu lewat jalan gitu ya, kok tempatnya unik gitu. Terus suasananya tuh beda sama tempat-tempat yang lain. Jadi saya penasaran dah, mau nyobain sekalian kayak apa sih Mirafood itu dan suasana dalamnya itu seperti apa. Dan ternyata waktu saya masuk, wah seperti tahanan gitu loh. Jadi beda sama tempat-tempat lain kayak kafe-kafe lain gitu. Terus makanan juga enak. Terus ada varian pedesnya ya. Jadi yang cabai ini gitu. Terus apalagi dimsumnya juga enak banget. Aku suka di sini. Jadi tempatnya ini paling beda sama tempat-tempat yang lain. Jadi Mas. Oh ya, ini bagus ya menurut saya ya. Ada say no to drugs, terus anti korupsi, itu apa itu sesuai banget sama yang di tahanan. Persis banget nih. Keunikan resto ini semakin terlihat dengan ditempelnya deretan poster dan ajakan positif agar pengunjung menjauhi dunia kejahatan. Kita yang pertama biar kelihatan beda sama restoran-restoran lain, biar menarik minat pembeli, juga untuk peringatan bagi pengunjung terutama bahwa di dalam tahanan itu tidak enak. Kita itu tidak dilayani tapi kita melayani diri sendiri. Jadi di sini istilahnya mengambil makanan sendiri. Harga menu yang ditawarkan di rumah makan unik ini juga cukup terjangkau, yakni berkisar antara Rp10.000 hingga Rp15.000. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Tajam Sepekan kali ini. Anda juga dapat menyimak informasi tadi di website kami di www.1tv.co.id. Saya Aprilia bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa dan salam 1TV.